Saya ingatkan ini, saya sangat hormat. Jadi pelajarannya tuh guys, sebagai pejabat publik, which is Gus Miftah adalah utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, ini harus menjaga ucapannya guys. Kenapa? Karena profesi itu semua baik guys, selama itu pekerjaan yang halal. Apalagi seorang pedagang ST itu harus bisa menghidupi keluarganya guys. Dia berjualan secara halal dan ya, let's say ini kata-katanya kurang pantas dan sangat menyakiti warga Indonesia. Terlepas dari Gus Miftah udah minta maaf ya guys ya. Jadi ini sebenarnya pesan yang bisa diambil adalah sebagai pejabat publik itu harus bisa menahan diri dan juga menjaga ucapannya guys. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu menjadi manfaat buat masyarakat. Oke? Yang lagi viral bapak penjual es teh ya Allah, aku terus kayak nyesek banget ya guys lihat itu. Cuman sekarang katanya Gus Miftah udah klarifikasi dan katanya bercanda. Boleh jujur nggak Gus Miftah? Bercanda lo nggak lucu, nggak lucu sama sekali nggak ada lucu-lucunya sama sekali sih Pak, asli percayalah. Besok-besok nggak usah bercanda deh Pak, fokus dakwah aja ya, kasih motivasi, bukan merendahkan orang lain. Nggak lucu Pak, asli nggak lucu, gemes banget liatnya, gemes. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya, dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji, sehingga ada orang yang mau berangkatkan. Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaannya. Yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji, asbab tidak direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sorot Gus Miftah, beri komentar menohok. Viralnya video Gus Miftah yang menghina penjual es teh yang berujung pada permintaan maaf baru-baru ini turut menjadi sorotan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Anwar saat memberikan pidato dalam acara Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang diikuti secara langsung dan secara daring di Kuala Lumpur. Kementerian Keuangan Malaysia, Anwar mengungkapkan kekeresahannya terhadap kasus tersebut. Di Indonesia beberapa hari ini, riuh rendah dalam media sosial. Seorang kiai, Gus Miftah dalam dakwahnya menghina seorang penjual es teh. Oh, ada yang nonton ya? Saya, teman-teman di Indonesia ada yang kirim. Dan jadi viral, ujar Anwar saat itu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Yang pertama, saya kecewa. Karena dulu saya pernah mengagumi Gus Miftah. Kok aneh ya, orang yang berilmu berkata seperti itu kepada orang yang kecil. Dia adalah seorang ayah, seorang bapak yang memperjuangkan nafkah untuk anak istrinya, malah digoblok-goblokkan. Saya agak kecewa sama Gus Miftah. Tapi mudah-mudahan mungkin ini cara Allah ya. Yang kedua, saya takjub
Takjub kenapa? Karena bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang. Dari asalnya tidak ada orang yang tahu siapa bapak penjual es tersebut. Sekarang hampir se-Indonesia semua orang tahu. Bahkan semua orang ingin membantu ekonominya. Maka benarlah firman Allah, "Qulillahul malikal mulki tutil mulka man tasya." Allah pemilik kerajaan, Allah pemilik kekuasaan, Allah akan memberikan kekuasaannya, Allah akan memberikan kuasanya terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Fa'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah mampu menghinakan orang yang mulia, Allah mampu memuliakan orang yang hina. Jadi saya lebih takjub kepada bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan sahabat tersebut. Jadi kedepannya langkah-langkah kita sebagai manusia harus diawasi. Kalau kata Imam Haddad gini, fakir semakul dabil maf'al. Pikirkan dulu lalu katakan, persiapkan dulu lalu lakukan. Barakallahu fikum ajmain. Yang kedua, dia mengatakan video viral yang ditontonnya tersebut membuatnya sangat merasa aneh. Bahkan, tuturnya Presiden Prabowo Subianto pun sampai memberikan pernyataan yang cukup keras, sehingga Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mengundurkan diri. Itu satu contoh bahwa pengakuan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang-orang yang tak tahu agama. Akan tetapi, juga orang yang paham agama yang bicara tentang Islam, akidah dan sholat dan sunatnya tutur Perdana Menteri Malaysia tersebut. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Musbi buka suara mengenai viralnya video Miftah Maulana tersebut. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana prasarana keagamaan yang menghina seorang penjual es teh. Menurut Hasan, pria yang sering disapa Gus Miftah tersebut sudah mendapat teguran keras dari orang-orang yang ada di istana. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebuah cuplikan video Gus Miftah yang lagi viral. Itu katanya sih bercanda, guyon, tapi kebablasan kalau menurut saya ya. Jadi sangat disayangkan sekali, disuruh borong malah diejek, kemudian dikatakan dengan sebuah kata-kata yang kurang pas seperti kata goblok. Luar biasa hebohnya berita ini ya. Walaupun Gus Miftah sudah mengklarifikasi, meminta maaf, tapi saya pun juga merasakan ning jero ati piye. Sekelas ulama, sekelas Gus yang sudah menjadi fitur publik ya, cara bercandanya itu kok nggak bisa diatur bagaimana tidak menyakiti orang lain. Nah, ini apakah pengajaran-pengajaran kita menimba ilmu bukan tambah baik tapi malah tambah kasar. Jadi mohon maaf nggih, sangat disayangkan. Jangan sampai kita sebagai umat muslim itu merendahkan sama kita, sama umat, siapapun itu. Di mata Tuhan kita semua sama. Dan saran saya itu kalau bisa ada acara-acara pengajian seperti itu, tolong dibantulah para pedagang-pedagang kaki lima, kemudian para asongan-asongan itu, mari kita bantu, kita beli semampu kita, kalau nggak kuat borong ya. Saling menghargai, menghormati, semua manusia sama, tidak ada perbedaannya.
hanya alur ceritanya hidup aja yang berbeda. Oke, mohon maaf nggih Gus, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat Gus Miftah untuk menjadi lebih baik, menjaga kata-kata, kemudian mengontrol cara bercandanya. Saya kira seperti itu. Yang terakhir, Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji, yang mungkin saja sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin, kata Hasan Hasbi. Adapun Gus Miftah mendapat kritik keras dari publik setelah video interaksinya dengan seorang penjual es teh viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah disebut mengerjai penjual minuman yang menjajakan dagangannya di acara pengajiannya. Hal ini terjadi dalam momen acara Magelang bersolawat beberapa hari lalu. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.